Oke, saya masuk ke potensial listrik. Kalau tadi kita berbicara energi potensial, kenapa perlu kita belajar energi potensial? Kenapa nggak langsung ke potensial listrik? Jadi gini, dibedakan antara energi potensial dengan potensial listrik. Karena nanti kalau misalkan kalian cuma melihat clue-nya potensial doang, terus kalian pakainya persamaannya, ya salah. Ya belum tentu benar sih, belum tentu salah juga. Karena potensial listrik atau energi potensial listrik, kalian harus tahu. Di sini bisa dilihat ya, potensial listrik adalah energi potensial persatuan muatan. Sehingga semua ruas yang ada di dalam persamaan ini antara kerja ya, antara usaha yang dilakukan untuk dia bergerak dari titik A menuju titik B, yang artinya kita ada delta energi potensial atau delta U di sini, semua harus dibagi dengan energi dengan muatannya, dengan muatan Q0. Itu untuk mendapatkan potensial listrik. Oke, yang rindu sama integral kita masuk sedikit. Di sini beda energi potensial antar dua buah titik sama dengan usaha yang diperlukan untuk memindahkan benda melawan medan gaya tersebut. Makanya di sini diilustrasikan ya. Kalau di sini kan diilustrasikannya dia itu mau berpindah dari titik A ke titik B gitu. Maka kan dia sebenarnya butuh energi untuk lepas dari apa namanya medannya itu, medan yang ada di sini untuk ke sini. Maka tinggal dihitung aja. Sebentar, saya izin sebentar menutup WhatsApp karena pop-up-nya cukup mengganggu. Oke, lanjut. Di sini ada masih sama. Intinya adalah delta U sama dengan kerja yang dilakukan untuk bergerak dari titik A ke titik B atau usaha yang dilakukan untuk berpindah dari titik A ke titik B. Sama dengan ini F kali DS itu kita mengalihkan tadi ya, mengalihkan gaya dengan perpindahannya dengan jarak batasannya adalah A ke B. Saya tidak meminta kalian langsung menggunakan integral untuk menghitung, cuman ini prosesnya aja. Nah di dalam F tadi, F itu kan kita punya tadi ya untuk mengingatkan kembali. F itu kan E dikalikan dengan I. Kemudian di sini I itu kan tidak akan dioperasikan di dalam integralnya. Maka I-nya boleh diletakkan di luar integralnya. Itu main I-nya ada di sini. Maka untuk menyederhanakan potensial listrik tadi, ini ceritanya untuk dapat yang di depan ya. Di sini ada min I nih. Maka seluruh ruas ini harus dibagi dengan Q. Maka muncullah persamaan yang ini. Muncul lagi. Itu ceritanya. Jadi nggak cuma dia istilahnya kita nggak serta-merta pakai istilah pindah ruas enggak, tapi kita membagi semua ruas dengan Q untuk menghilangkan komponen Q di ruas kanan, maka muncul di ruas kiri. Udah bisa kasih aja deh. Nah, simbol dari U dibagi Q atau beda potensial energi potensial dibagi dengan I, ini kita simbolkan dengan V. Dengan satuannya adalah Joule per kolom atau volt atau Newton kolom meter. Sehingga di sini juga dikatakan ini ya, energi potensial listrik persatuan muatan disebut potensial listrik. Karena dia sudah nggak ada Q-nya. Lanjut.
Beda potensial listrik antara dua titik dapat dipahami sebagai usaha yang diperlukan untuk melawan medan gaya kolom dalam memindahkan satuan muatan dari satu titik ke titik lain yang tadi sudah saya jelaskan. Ini bisa dibilang ya ini adalah bentuk akhirnya dari apa yang kita operasikan di halaman sebelumnya. Kemudian tinjau medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan titik. Ini kita menggunakan persamaan yang tadi, PB min PA sama dengan min integral A sampai B dari EDS. Kita keluarkan, ya ini persamaannya dikeluarin sih. Kaki ini kan dia nggak apa namanya, tidak dioperasikan ya. Dia tidak dioperasikan lagi. Yang nanti akan diintegralkan itu adalah R-nya, sehingga diperoleh KI dikalikan dengan delta R di sini. Sehingga di bawah itu nanti bisa disubstitusikan ya, ini masalah menentukan jaraknya, apakah salah satunya bernilai 0 atau kita memasukkannya tak hingga, sehingga salah satu hilang dan kita cukup menggunakan persamaan yang ini. Ini proses aja sih, ini semua proses untuk mendapatkan VA sama dengan K kali I per RA atau RB, tergantung si acuannya mau ke mana gitu. Kalau misalkan ke titik B atau potensial listrik di B, ya berarti VB nanti sama dengan K kali I per RB. Ini begitu. Ya, ini aja lah. Ini yang ditekankan. Cuman yang di atasnya tahu aja, kita tahu aja untuk belajar aja. Ini dari sumber yang Karnal. Definisi potensial listrik itu adalah potensial listrik pada suatu titik adalah energi potensial listrik dibagi dengan muatan uji dibagi muatan itu sendiri. Energi potensial listrik muatan uji dibagi muatan itu sendiri, sama aja sih, sama aja. Cuman ini karena equationnya kok jadi berantakan ya. Ya sama, di sini masih sama. Intinya ini diturunkan aja, nggak usah. Contoh usaha yang dikerjakan gaya listrik pada muatan uji itu adalah muatan ujinya itu 2 kali 10 pangkat min 6 bergerak dari A ke B, melakukan usaha sebesar 5 kali 10 pangkat min 5 joule. Itulah perbedaan energi potensial listrik antara titik A dan titik B. Kemudian tentukan beda potensial antara titik A dan titik B. Jadi di sini yang soal A yang perlu di-highlight adalah dia pengen tahu energi potensialnya. Yang kedua, dia ingin tahu potensialnya aja. Itu yang dilakukan. Maka untuk yang A itu kita pasti harus menghitung WAB sama dengan UA min UB. Sedangkan yang untuk yang B tadi kayaknya sudah saya perbaiki. Ini tuh VB-nya di sini, ini VA-nya. VA sama dengan EPE atau UA. Ini gini aja ya. WAB sama dengan UA min UB, sedangkan yang di bawahnya itu kita punya persamaan kedua sini. VA sama dengan UA min Q0 dikurangi dengan UB min Q0 sama dengan min WAB per Q0. Ini persamaan yang akan kita gunakan untuk mengerjakan soal A dan soal B. Kita lihat. Lah. Kendaraan equation-nya berantakan. Energi potensialnya kan ini ya. Nanti berarti tinggal diselisihkan aja. Ini gimana sih? Jadi karena dia bergeraknya ke bawah, maka dia nanti akan bernilai negatif. Karena EPA-nya 0 nanti, tinggal dimasukin aja. Jangan yang bawah, itu ada VBA min PA, VB min PA,
sama dengan min WAB per Q0. Maka kita substitusikan WAB-nya ke sini. Tinggal min 5 kali 10 pangkat min 5 dibagi dengan 2 kali 10 pangkat min 6. Kita peroleh 25 min 25 volt. Gitu. Itu untuk potensial listrik. Yang ini kan cuma menghitung ya, yang A ya, kita coba perbaiki deh. Ini kan kita berarti kita punya UA, di sini kita punya UB, tinggal diselisihkan aja itu. Dan sebenarnya ini udah nilai ini sih, nilai jadi sih. Kan dia bergerak dari ini, dari WAB-nya, itu dia memerlukan ya, atau mengeluarkan usaha sebesar min 5 kali 10 pangkat min 5. Oke, selanjutnya potensial listrik. Potensial listrik itu seperti ini. Jadi ketika jaraknya semakin dekat, maka potensialnya semakin tinggi. Sedangkan ketika jaraknya semakin jauh, maka potensialnya semakin rendah. Karena R-nya semakin besar, R-nya semakin kecil di sini. Ya kita masukin aja sih ke persamaan. Jadi kita punya V itu apa? K kali I per R ya. Maka kan kalau RA ini semakin besar, pembaginya semakin besar dan V-nya, dampaknya V-nya semakin kecil. Sedangkan kalau misalkan R-nya dia semakin kecil, pembaginya semakin kecil, maka nilai V-nya akan semakin besar gitu. Ini analoginya sama aja dengan energi potensial gravitasi. Maka ketika dia semakin tinggi, maka energi potensialnya semakin besar, sedangkan semakin semakin rendah, dia energi potensialnya akan semakin kecil. Sebentar, izin tarik napas benar. Bu Rahma mau bantu nggak, Bu? Bentar, saya mau nyeruput minum sebentar. Haus juga ternyata. Masih... Ini slide berapa? Slide 32, masih setengah. Izin sebentar, 5 detik. Ya, di sini kita masuk ke perbedaan potensial listrik oleh muatan titik. Sama kayak yang tadi deh. Ketika beberapa muatan titik, ya silahkan hitung berapa muatan yang bekerja di sana. Ini sama, dapat persamaan yang ini tadi. Sepertinya slide saya berulang. Kemudian ini note-nya aja, beberapa poin yang bisa kita tarik dari beberapa materi yang ada di depan. Misalkan di sini, potensial listrik di suatu tempat hanya mempunyai makna jika dibandingkan dengan potensial di tempat yang lain. Jadi kalau dia tidak ada pembaginya di tempat yang lain, maka dia tidak ada nilai potensial listriknya. Jadi yang mempunyai makna fisik adalah beda potensial. Ada tempat yang digunakan sebagai acuan. Kemudian yang ketiga, beda potensial listrik ada antara dua buah titik, merupakan usaha persatuan muatan yang diperlukan untuk memindahkan benda dari satu titik ke titik lainnya melawan medan gaya kolom. Ini simpulan dari yang gambar di depan tadi, yang dia harus melewati beberapa garis medan gaya listrik ya. Medan listrik tadi, dia melewati satu garis ke garis lain, itu butuh energi dan lain-lain, itu
di poin C. Lalu yang keempat, potensial listrik di suatu titik sama dengan usaha persatuan muatan yang diperlukan untuk memindahkan muatan dari titik acuan. Biasanya diambil dari pada titik dengan jarak tak hingga ke titik yang dimaksud. Yang tadi ya, kenapa di belakangnya misalkan masih ada min U tak hingganya, dan nanti nilainya nanti akan dianggap 0. Ini sebagai acuan aja, dia tetap harus ada pembanding. Oke, kita masuk ke contoh soal. Misalkan dengan menggunakan zero reference potensial, tentukan jumlah muatan 4 kali 10 pangkat min 8 kolom yang merubah potensial listrik pada titik sejauh 1,2 meter ketika muatannya positif dan negatif. Jadi kita suruh nyari potensial listriknya. Di sini kita punya apa aja? Kita udah punya ini apa tadi? Ini berarti kita punya V-nya. Dan ini kita punya R-nya. Tinggal dimasukkan ke persamaan aja. Tadi kita punya V sama dengan K kali I per R. Nah, V-nya gimana? Kepencet kayaknya. Oke. Nanti kita lanjut ya. Jadi begitu. Ini tinggal disubstitusikan ke sana. Kalau positif ya nanti tinggal jadi plus. Kalau yang negatif tinggal diberikan negatif aja. Untuk nilai I-nya. Maka kita bisa lihat hasilnya. K itu kita terserah sih sebenarnya. Kalian mau pakai 8,9. Mau pakai 9 gitu. Ya itu menjadi perdebatan yang lucu-lucuan aja. Jadi kan sempat ada perdebatan apakah 8,9999 dan seterusnya ini sama dengan 9. Jadi sebenarnya kalian boleh aja menggunakan 9 secara matematis boleh. Kenapa boleh gitu? Karena tidak ada nilai antara atau nilai tengah antara 8,99 dengan 9. Coba, ada nggak nilai tengah antara 8,99999 sampai tak berhingga 9-nya dengan 9? Ada nggak nilai tengahnya? Karena nggak ada, maka dia sama dengan 9 sebenarnya. Mau ditambahin 1 aja, 0,0001, dia langsung jadi 9. Jadi dia nggak ada nilai tengahnya. Jadi secara matematis sebenarnya ini masih bisa dibilang 8,9999 sama dengan 9. Makanya di buku-buku referensi SMA kalian yang sudah pernah kalian gunakan, nilai K yang digunakan itu enggak 8,99, tapi yang digunakan adalah 9 kali 10 pangkat 9. Itu asal-usulnya aja. Oke. Yang pertama positif ya, maka I-nya bernilai positif, plus 4 kali 10 pangkat min 8 kolom dibagi dengan 1,2 meter. Karena dia sudah di dalam meter, kita tidak perlu mengonversi dia ke dalam bentuk satuan yang lain. Itu sudah standar internasional. Dan diperoleh hasil perkaliannya itu ada di plus 300 volt. Sedangkan yang untuk negatif cukup ininya saja diganti dengan negatif, maka sebenarnya kita bisa tuliskan sebagai 9 kali 10 pangkat 9 dikali dengan min 4 kali 10 pangkat 8. Ini nanti dimulai itu aja. Penurunan rumusnya cukup panjang, cukup lebar, cukup tinggi, tapi untuk soalnya ternyata juga masih menggunakan persamaan jadinya aja. Tapi ya tetap kita harus tahu, karena ini konsep berpikir dan nanti kali aja soalnya dibalik dari hasil yang mudah, terus ditanyakan alur ke atasnya untuk pendekatan dapat rumusnya dari mana. Itu bisa terjadi. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Oke, kita masuk ke slide 36. Jika terdapat ini ya, potensial listrik akibat beberapa muatan, sama aja. Yang tadi kalau misalkan kita punya beberapa muatan, ya udah, tinggal muatannya ada berapa dan acuannya mau di mana aja, dihitung aja sampai sebanyak jumlah muatan yang bekerja, sama aja kayak yang U tadi. Ini boleh. Ini contoh.
contoh 6, pada titik AB, tentukan potensial listrik totalnya pada A dan B. Maka kita lihat dulu di A. Di A, nah gini aja ya, misalkan kita anggap ini Hi1, ini Hi2 gitu, untuk saya memudahkan untuk menjelaskan. Maka A ini, dia memiliki potensial listrik terhadap Hi1, dan dia punya nilai potensial listrik terhadap Hi2. Ini nggak akan sama ya dengan yang di titik B ya. Kenapa? Karena jaraknya dari titik ini ke muatan A ke muatan 1 dan A ke muatan 2 ini beda. Jadi tidak akan sama, harus dihitung semuanya. Kemudian untuk yang di titik B, berarti ada B ke titik Hi1 dan B dengan Hi2. Itu juga harus dihitung dengan jaraknya, semua ditotalkan sesuai dengan yang ada di gambar. Itu dulu yang perlu kita ingat di sini. Dan kita disuruh nyari di titik A dan di titik B ya. Jadi nanti dipecah yang A berapa, yang B berapa. Kita lihat di sini. Kalau di titik A, berarti kita punya, aduh sayang banget nih equation-nya kok masuk sini berantakan. Di sini kan kita punya 8,9 kali 8 ya, yang A ya, kali 8 plus 8 dibagi dengan 0,2, jaraknya dia 0,2. Sedangkan yang ke kanan dia punya dengan 0,6 gitu. Oke, saya tulis ulang aja deh. Yang VA ya, yang VA itu berarti kita punya 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan dengan plus 8 dikali dengan 10 pangkat min 8 per 0,2 ditambah, ini sama, 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan dengan min 8. Oh, ini angkanya salah, ini 9 ya, dia di di pembahasannya dia pakainya min 8. Jadi kita sambil evaluasi, kali 10 pangkat min 9 dibagi dengan 0,6, karena ini jaraknya adalah 0,2 ditambah 0,4 gitu. Maka silahkan nanti dihitung sendiri, nanti ini diperoleh jadi berapa? Nanti diperolehnya 240 volt. Ini 9 sih. Ini diperoleh 240 volt. Sedangkan yang di bawahnya itu tinggal dihitung aja, berarti yang di B itu kita punya 9 kali 10 pangkat 9 dikali dengan 8 kali 10 pangkat 9 dibagi dengan ini ke A itu kan 0,4, kemudian dia ke B itu juga ke kanan itu juga 0,4 gitu. Jadi dikalikan aja sendiri. Apa saya ganti slide aja ya? Coba sebentar, ini slide 36. Sama aja, nanti silahkan dicoba sendiri untuk perhitungannya, boleh dicoba, tinggal dikalikan aja kok, prinsipnya begitu.